Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti dengan NPM A1A018091 dari kelas 5C Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi tentang teks prosedur. Yang pertama, kita ketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Teks ini diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, teks yang memuat cara penggunaan alat, benda, atau sejenisnya. Yang kedua, teks yang memuat cara melakukan suatu aktivitas. Dan yang ketiga, teks yang berisi kebiasaan atau sifat tertentu. Adapun tujuan dari teks prosedur adalah untuk membantu seseorang memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. Selanjutnya, ciri-ciri teks prosedur. Teks prosedur dapat dengan mudah dibedakan dengan jenis teks lainnya. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin atau paragraf. Teks prosedur pada umumnya berbentuk poin-poin yang berisikan langkah-langkah kegiatan. Setiap poin berkaitan dan menunjukkan urutan langkah yang harus dilakukan. Namun, ada pula teks prosedur yang berbentuk paragraf dan tidak menggunakan angka sebagai urutan. Teks ini terkadang dapat menyerupai teks narasi karena menggunakan konjungsi temporal. Ciri yang kedua, menggunakan kalimat saran dan larangan. Kalimat saran dalam teks prosedur bertujuan untuk mengarahkan seseorang melakukan sesuatu agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Begitu pula dengan kalimat larangan, yaitu agar seseorang tidak melakukan langkah yang salah. Ciri yang ketiga, disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Teks prosedur berisi langkah-langkah yang sistematis dan runtut. Setiap langkah juga dijelaskan secara detail agar pembaca dapat memahami langkah yang akan dilakukan. Ciri yang keempat, berisi informasi yang bersifat objektif. Teks prosedur bersifat informasi yang bermanfaat untuk semua orang. Informasi yang disampaikan juga bersifat objektif, berdasarkan percobaan atau analisis, bukan hanya sekedar khayalan dari seorang penulis. Ciri yang terakhir, terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan berupa langkah prosedur. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa teks prosedur dibuat dengan tahapan, umumnya ditulis menggunakan angka. Tetapi untuk teks yang berupa paragraf akan terdapat urutan langkah yang ditunjukkan dengan kata seperti pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Berikutnya, kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidah yang pertama, menggunakan kata kerja perintah atau yang biasa disebut imperatif. Kata kerja imperatif merupakan kata kerja yang dibentuk dengan akhiran kan, i, dan partikel lah. Kalimat ini digunakan untuk meminta atau melarang seseorang untuk dan tidak melakukan suatu hal. Contohnya, siapkan, hindari, panaskan, dan lain sebagainya. Kaidah yang kedua, menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik bahasan. Kata teknis atau istilah yang digunakan dalam teks prosedur berkaitan dengan isi teks yang dibahas. Misalnya dalam teks prosedur dengan judul manfaat jamur untuk kesehatan, istilah yang digunakan diantaranya nutrisi, protein, osteoporosis, dan lain sebagainya. Kaidah yang ketiga, menggunakan kata penghubung atau konjungsi temporal. Merupakan kata hubung yang menjelaskan hubungan waktu dari dua hal atau peristiwa yang berbeda, serta bersifat kronologis. Misalnya, kemudian, selanjutnya, berikutnya, setelah itu, lalu, dan lain sebagainya. Kaidah yang keempat, menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang bersifat membujuk seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Contohnya, marilah menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga.
Ciri yang keempat, menggunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai. Di awal teks prosedur akan dijelaskan material yang akan digunakan dalam teks tersebut, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Hal ini terutama dalam teks prosedur berupa resep dan petunjuk penggunaan alat. Misalnya, 500 gram daging sapi, 1000 ml santan, dan 6 siung bawang putih. Kaidah yang terakhir, verba material dan tingkah laku. Verba material adalah sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik, seperti haluskan bumbu, tuangkan santan, dan tindakan lainnya. Verba tingkah laku adalah tindakan yang dilakukan dengan ungkapan. Berikutnya, macam-macam teks prosedur. Teks prosedur dibagi menjadi dua. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Kita bahas terlebih dahulu yang teks prosedur sederhana. Teks ini berisi langkah-langkah yang sederhana. Umumnya terdiri atas 2 hingga 4 langkah. Contohnya prosedur mengoperasikan setrika, menyalakan komputer, dan menyalakan TV. Berikut merupakan contoh teks prosedur sederhana tentang membuat keranjang. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah, yang setiap langkahnya berkaitan dengan langkah lainnya. Contohnya, prosedur pembuatan KTP ataupun mendaftar sekolah. Berikut contoh teks prosedur kompleks, yaitu cara mencuci pakaian menggunakan mesin cuci. Selanjutnya, struktur dari teks prosedur. Struktur yang pertama, pengantar atau pembuka. Teks prosedur umumnya diawali dengan judul, yang merupakan inti dari kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian, dilanjutkan dengan bagian pengantar, berupa kalimat interrogatif sebagai pembuka teks sebelum masuk ke topik yang akan dibahas. Pada bagian ini juga dijelaskan tujuan dari pembuatan teks prosedur atau hasil akhir yang akan dicapai dalam melakukan tahapan-tahapan pada teks prosedur. Bagian pengantar dan pembuka ini bersifat tentatif, sehingga tidak selalu ada dalam setiap teks prosedur. Struktur yang kedua, material. Pada bagian ini, berisikan bahan-bahan, alat-alat, atau material yang diperlukan dalam melakukan kegiatan ataupun melakukan sesuatu. Contohnya dalam teks membuat makanan, akan dijelaskan bumbu dan bahan apa saja yang akan digunakan. Kemudian, dalam teks prosedur cara melakukan sesuatu, akan dijelaskan apa saja alat-alat yang perlu disiapkan sebelum mulai melakukan kegiatan. Struktur yang ketiga, yaitu langkah-langkah. Bagian ini berisikan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur. Tahapan ini harus dilakukan secara runtut dan tidak boleh ada tahapan yang terlewat ataupun tertukar. Struktur yang keempat, simpulan. Setelah selesai melakukan kegiatan sesuai tahapan, di akhir teks prosedur terdapat simpulan kegiatan. Bagian ini berupa kalimat atau paragraf yang menjelaskan hasil yang didapat setelah melakukan setiap langkah kegiatan. Pada bagian ini juga terdapat saran dan tanggapan penulis terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Setelah membahas materi tentang teks prosedur, sekarang kita akan mencoba mengidentifikasi suatu teks prosedur. Berikut adalah teks prosedur yang akan kita identifikasi. Nah, setelah membaca teks tersebut, kita dapat mengidentifikasinya. Teks tersebut merupakan teks prosedur karena memenuhi ciri-ciri dan struktur teks prosedur. Berikut adalah ciri-ciri teks prosedur dan kaidah bahasa yang digunakan berdasarkan teks yang sudah kita baca sebelumnya, yaitu teks prosedur tentang menyampul buku sekolah. Yang pertama, teks tersebut berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin ataupun paragraf.
Teks tersebut berupa poin-poin kegiatan yang ditunjukkan dengan menggunakan angka-angka. Setiap langkah kegiatan saling berkaitan dan dibuat secara runtut. Kemudian, menggunakan kalimat saran dan larangan, seperti kamu juga dapat memberikan selotip pada setiap lipatan, agar sampul tidak mudah terlepas. Berikutnya, teks disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail mengenai tiap tahapan. Berikutnya, berisi informasi yang bersifat objektif, seperti teks ini bermanfaat untuk siswa sekolah sebagai panduan untuk menyampul buku sekolahnya agar tidak cepat kotor ataupun rusak. Selanjutnya, menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Di antaranya, lipatlah, letakkan, tutuplah, dan namai. Kemudian, menggunakan kata penghubung atau konjungsi temporal, seperti contohnya lalu. Kemudian menggunakan kalimat persuasif, seperti namai bukumu agar tidak tertukar dengan teman. Berikutnya menggunakan verba material dan tingkah laku, seperti lipatlah kertas dan tutuplah bukumu. Kemudian dari teks yang tadi, kita dapat menganalisis struktur dari teks prosedur. Struktur yang pertama yaitu pengantar atau pembuka. Pengantar dari teks prosedur tersebut terdapat di awal paragraf. Penulis menjelaskan tujuan dari kegiatan yang akan dilakukan. Buku perlu disampul agar tidak terkena noda ataupun kotor saat belajar. Selain itu, buku yang disampul akan terlihat lebih rapi. Kamu dapat menggunakan sampul yang berwarna-warni agar belajar menjadi lebih menyenangkan. Struktur yang kedua berupa material, yaitu pada teks tersebut material ataupun peralatan yang digunakan dijelaskan di awal paragraf pada kalimat keempat, yaitu bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk menyampul buku diantaranya selotip, gunting, dan kertas sampul yang sesuai dengan ukuran buku. Struktur yang ketiga berupa langkah-langkah. Tahapan kegiatan disusun menggunakan angka, yaitu dari langkah 1 hingga 7. Demikianlah materi yang dapat saya bahas pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Apabila terdapat kesalahan, saya minta maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.